Hai, kali ini kita akan bahas populasi dan sampel penelitian. Halo, assalamualaikum semuanya. Pada kali ini kita akan membahas secara singkat apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Nah, sebelumnya mari kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Irza Maulina dan teman saya Lisa Khairani. Selanjutnya ada Fani Rahmawati dan yang terakhir ada Mirnawati. Kami merupakan mahasiswi semester 4 Prodi Psikologi Universitas Maliku Saleh. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya yaitu Mirnawati. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang populasi, di mana menurut Donald beserta kawan-kawan 2003 menyatakan bahwa populasi ini adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang merupakan unit yang akan diteliti. Dalam hal ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang saja, tetapi juga ada objek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu tersebut. Misalnya nih, kita akan melakukan penelitian di sebuah perusahaan X, maka perusahaan X inilah yang menjadi populasi pada penelitian kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sampel. Dalam sebuah penelitian pasti sangat dibutuhkan yang namanya sampel. Dalam penelitian kuantitatif ini sendiri, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Atau secara umum, orang yang mewakili populasi yang memenuhi syarat atau karakteristik sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti atau orang yang terlibat dalam proses penelitian. Bila suatu populasi ini terlalu besar dan pasti si peneliti ini tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Apa sih yang dimaksud dengan sampel representatif tersebut? Sampel yang representatif itu adalah sampel yang mewakili populasinya tidak boleh bercampur dengan kategori yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk mengetahui sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai bentuk teknik sampling yang digunakan. Secara umum ada dua teknik yang digunakan dalam menentukan sampel. Yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk memilih menjadi anggota sampel. Ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama adalah simple random sampling. Dikatakan simple karena sederhana, yang artinya pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kemudian yang B ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari luar latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu terstrata. Dalam teknik
sampling tadi ada dua jenis teknik yang digunakan. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area, sampling daerah. Yang pertama ada sampling random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari luar berlatar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu harus dibuat juga dengan berstrata. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Maksudnya di sini sebagai contoh, misalnya pegawai dari unit kerja tertentu, misalnya terdapat 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, dan 700 orang lulusan SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel. Kemudian yang keempat ada cluster sampling area atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau suatu kabupaten. Kemudian teknik yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik-tekniknya ada yang pertama yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Kemudian yang kedua ada sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah quota yang akan diinginkan. Sebagai contoh, akan dilakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang keempat ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misal akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Yang kelima ada sampling genus. Sampling genus adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah atau mengurangi keterwakilan. Yang ke-7 ada snowball sampling. Adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Nah, selanjutnya ada yang keempat, menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sedang dinyatakan sama dengan ukuran sampel. Sampel diharapkan 100% mewakili populasi sehingga tidak terjadi kesalahan generasi. Maksudnya, anggota sampel itu sendiri sama seperti anggota populasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi,
Glenn mengemukakan pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel untuk penelitian adalah: satu, the level of precision; yang kedua, the confidence level; yang ketiga adalah degree of variability. Perhitungan ukuran sampel dapat dilihat dari diketahui atau tidaknya populasi itu sendiri, yaitu: satu, populasi tidak diketahui jumlahnya; dua, populasi diketahui jumlahnya. Yang kelima adalah contoh menentukan sampel. Berikut ini adalah contoh dalam melakukan sampel. Ada sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap rencana pemerintah daerah yang akan memasang CCTV di setiap ruangan kelas. Kelompok masyarakat itu sendiri terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan mereka, yaitu lulusan S1 sebanyak 50 orang, SMK sebanyak 300 orang, SMP sebanyak 500 orang, dan SD sebanyak 100 orang. Nah, populasi ini terdiri dari berstrata sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Nah, bila tadi jumlah populasi keseluruhannya adalah 1.000, maka yang diambil adalah 5% daripada anggota populasi itu sendiri. Maka jumlah sampelnya sebanyak 277 orang. Karena populasi tadi berstrata, maka sampel juga harus berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan mereka masing-masing. Dengan demikian, masing-masing sampel tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Berdasarkan perhitungan dengan cara berikut inilah jumlah sampel untuk pengelompokan populasi tadi. S1 sebanyak 14 orang, sarjana muda dan sebanyak 84 orang, SMK sebanyak 139 orang, SMP sebanyak 28 orang, dan SD sebanyak 14 orang. Jadi jumlahnya dapat dikatakan 13 ditambah 83 ditambah 138 ditambah 28 ditambah 13, dan hasilnya keseluruhannya ada 277. Nah, jumlah bilangan apabila bilangan mendapatkan bilangan desimal dengan koma-koma maka dibulatkan. Nah, jadi seluruh anggota jadi jumlah sampel dari populasi tadi adalah sebanyak 279 orang. Selanjutnya, yang keenam, ada cara mengambil anggota sampel. Terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara ini disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif umumnya dilakukan secara random atau acak, dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian, yang di setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasinya. Baiklah, kesimpulannya yaitu terdapat dua teknik sampling yang umum dilakukan dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian harus sesuai dan seimbang dengan jumlah populasi. Nah, sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.